Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Haika dengan NIM 2314008, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada hari ini saya ingin menyampaikan atau mempresentasikan hasil tugas saya untuk memenuhi penilaian ujian semester mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu, yaitu Ibu Febrianti Yuli Satriani, SPDI MPD. Pada hari ini, saya akan membahas materi tentang anak berkebutuhan khusus atau ABK. Berikut adalah materi yang akan saya bahas, yaitu yang pertama, ASD. ASD adalah suatu kondisi yang mengenai seseorang sejak lahir ataupun saat masa balita, yang membuat dirinya tidak dapat membentuk hubungan sosial ataupun berkomunikasi yang normal. Hal ini mengakibatkan anak tersebut terisolasi dari manusia lain dan masuk dalam dunia repetitif, aktivitas, dan minat yang obsesif. Menurut Baron Cohen 1993, penyebab ASD bisa adanya gangguan pada otak, yaitu adanya kelainan pada struktur otak, ditunjukkan dengan adanya anomali pertumbuhan substansi alba atau white matter, bagian yang terdiri dari serat-serat yang menghubungkan neuron otak yang berbeda. Di samping itu, pada anak autis, kedua belahan otak tersebut tidak berhubungan dengan baik, menyebabkan gangguan dalam proses pengolahan informasi dan pemberian respon. Beberapa faktor lingkungan yang diduga berperan menyebabkan autis. Yang ke-1, vaksinasi terutama MMR, thimerosal, pengawatan berdasar merkuri yang ada pada vaksin, pemberian antibiotika yang berlebihan sehingga usus terganggu dengan perkembangan bakteri yang berlebihan. Ibu hamil terpapar logam berat, pestisida, dan racun lingkungan. ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder adalah gangguan mental yang menyebabkan anak sulit memusatkan perhatian serta memiliki perilaku impulsif dan hiperaktif. Kondisi ini dapat berdampak pada prestasi anak di sekolah. Hingga saat ini menyebabkan utama ADHD belum diketahui dengan pasti. Akan tetapi kondisi ini diduga dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan. Gejala utama ADHD meliputi kesulitan memusatkan perhatian, perilaku impulsif, dan hiperaktif. Penderita ADHD umumnya tidak bisa diam dan mudah lupa akan hal yang dia lakukan. Orang yang menderita ADHD juga bisa mengalami kesulitan belajar, misalnya susah membaca atau menulis. Ada 3, yaitu ada inattentive, gangguan perhatian, terlalu fokus pada suatu hal yang tidak fokus sama sekali. Yang kedua, hyperactivity, tidak selalu muncul secara fisik atau banyak gerak, bisa muncul di kela-kela atau aktif berpikir, tapi tidak mampu mengelola pikiran menjadi output yang tertata. Yang ketiga, impulsif, bergerak tanpa tujuan, tangan jahil, bergerak tanpa pertimbangan, atau short term memory loss. Selanjutnya, cerebral palsy adalah istilah yang biasa digunakan untuk menggambarkan sekelompok gangguan yang mempengaruhi gerak, keseimbangan, dan postur tubuh disebabkan oleh cedera otak atau kurang asupan oksigen ke otak, sehingga mengakibatkan perkembangan abnormal pada kendali otot dan gerakan. Kelainan pada sistem serebral menurut topografi dapat digolongkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu monopeglia, hanya satu anggota gerak yang lumpuh. Yang kedua, hemipeglia, lumpuh anggota gerak atas dan bawah pada sisi yang sama. Paraplegia, lumpuh pada kedua tungkai kaki. Yang ketiga, diplegia, lumpuh pada kedua tangan kanan dan kiri, kedua kaki kanan dan kiri. Triplegia, lumpuh pada tiga anggota gerak. Quadriplegia, kumpulan terakhir ada quadriplegia, kelumpuhan seluruh anggota gerak berdasarkan letak kelainan di otak dan fungsi geraknya.
Spastik ditandai dengan kekejangan atau kekakuan pada sebagian atau seluruh otot, kerusakan pada korteks serba. Ada atetoid, terdapat kekejangan atau kekakuan namun semua gerakan terjadi di luar kontrol karena tidak adanya kontrol dan koordinasi gerak, kerusakan pada basa ganglia. Ataksia, kehilangan keseimbangan, yaitu mengalami kekakuan pada waktu terdiri atau berjalan. Gangguan utama terletak pada sistem koordinasi dan pusat keseimbangan pada otak. Kerusakan pada cerebellum. Tremor senantiasa dijumpai gerakan-gerakan kecil terus-menerus, sehingga tampak seperti getaran-getaran. Kerusakannya pada basal ganglia. Rigid, gangguan atau kekakuan otot, gerakan tampak tidak ada keleusan, gerakan mekanik lebih tampak. Kerusakan pada basal ganglia. Selanjutnya yaitu ada Down syndrome. Suatu kondisi keterbelakangan perkembangan fisik dan mental anak yang diakibatkan adanya abnormalitas perkembangan kromosom 21. Kromosom ini terbentuk akibat kegagalan sepasang kromosom untuk saling memisahkan diri saat terjadi pembelahan. Kelainan genetik yang terjadi pada kromosom 21 yang dapat dikenal dengan melihat manifestasi klinis yang cukup khas. Ciri-ciri Down syndrome pertama itu melemahnya otot. Kondisi Down syndrome bayi akan terasa lebih lemah, bahkan ketika dibaringkan anak akan merasa keberatan dengan beratnya sendiri. Secara umum memang otot melemah tidak melulu gejala Down syndrome, namun kondisi ini seringkali merupakan ciri dominan pada kondisi Down syndrome. Kedua, mempunyai wajah yang datar. Hal ini pada semua anak dengan kondisi Down syndrome. Anak Down syndrome akan mempunyai wajah yang datar, bermata bulat, hidung agak pesek. Ketiga, kebiasaan menjulurkan lidah. Hampir semua anak Down syndrome mempunyai lidah yang tebal. Karena itulah dia suka menjulurkan lidahnya, namun mulutnya kecil. Nah, Down syndrome terkondisi untuk menjulurkan lidahnya, kondisi lipatan pada tangan. Nah, kondisi yang umum pada hampir semua janin adalah mengepalkan tangan. Tangan sejak masih berada dalam kandungan, sehingga terbentuk lipatan pada tangan, namun tidak demikian anak Down syndrome. Karena melemahnya otot, janin yang mengidap kondisi Down syndrome tidak mampu mengepalkan tangannya. Maka, pada tangan yang terbentuk hanyalah garis melintang dari sudut tangannya. Seperti ini. Yang selanjutnya, sindrom Cri-du-Chat adalah kelainan lahir bawaan pada bayi yang membuat si kecil memiliki suara tangisan melengking, layaknya jeritan seekor kucing. Istilah ini, Cri-du-Chat, berasal dari bahasa Perancis yang berarti cry of a cat atau tangisan kucing. Sindrom ini disebabkan oleh adanya kelainan pada gen, tetapi bukan termasuk kondisi keturunan. Ciri khas utama dari sindrom ini adalah kecacatan pada struktur laring, struktur di tenggorokan yang mengatur produksi suara, sehingga menghasilkan suara tangisan yang bernada tinggi. Selanjutnya ada tunagrahita, adalah kondisi ketika seseorang mengalami keterbelakangan mental atau disabilitas intelektual. Kondisi ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti kelainan genetik atau masalah selama kehamilan dan persalinan. Tunagrahita berdampak pada fungsi dan keterampilan kognitif, komunikasi, keterampilan sosial, dan perawatan diri. Orang yang mengalami tunagrahita juga mengalami keterbatasan dalam kemandirian, tanggung jawab, dan keterampilan akademik. Nah, tunagrahita memiliki rentang IQ antara 70 hingga di bawah 25. Faktor menyebabkan dapat melibatkan faktor genetik, masalah selama kehamilan, atau masalah saat melahirkan. Kondisi ini dipengaruhi oleh perkembangan secara lambat dibandingkan dengan anak seumurnya dalam hal kecerdasan kognitif dan sosial.
Selanjutnya adalah Guillain-Barré syndrome atau GBS adalah kondisi langka yang menyebabkan kebas tiba-tiba dan melemahnya otot yang dapat mempengaruhi sebagian besar tubuh. GBS terjadi ketika sistem kekebalan tubuh merespons secara abnormal dan menyerang saraf perifer. Kebanyakan orang dengan GBS dapat pulih sepenuhnya dengan perawatan dan rehabilitasi. Gejala GBS sering dimulai dengan kesemutan, kelemahan yang bermula di kaki, menyebar ke bagian tubuh atas. Beberapa kasus juga dimulai dari lengan atau wajah. Jika tidak ditangani dengan baik, sindrom ini dapat menyebabkan kelumpuhan. Tanda dan gejala GBS meliputi sensasi seperti ditusuk-tusuk jarum pada kaki, pergelangan kaki atau pergelangan tangan. Kesulitan berjalan, naik tangga atau berbicara. Nyeri hebat yang mungkin terasa seperti pegal atau kram. Kesulitan mengontrol kandung kemih atau berfungsi atau fungsi usus. Detak jantung cepat mendebar-debar, tekanan darah rendah tinggi, sulit bernapas. Tahap penerimaan orang tua, yaitu yang memiliki anak berkebutuhan khusus, adalah proses yang dialami oleh orang tua memiliki anak dengan kebutuhan khusus. Kondisi ini tidak selalu mudah dan melibatkan beberapa tahapan sebelum akhirnya si orang tua ini dapat menerima kondisi anak mereka dengan sepenuh hati. Berikut adalah tahapan-tahapan penerimaan. Berikut adalah tahapan-tahapan penerimaan orang yang biasa dialami oleh orang tua dalam menghadapi anak berkebutuhan khusus. Yang pertama yaitu ada denial atau penolak. Tahapan ini dimulai dengan rasa tidak percaya bahwa anak mereka memiliki kebutuhan khusus. Orang tua mungkin merasa bingung, malu terhadap kondisi anak tersebut. Bahkan bisa tidak mengakui adanya kondisi ini. Yang kedua ada anger atau angst. Kemarahan setelah menyadari bahwa kondisi anak tidak terbantahkan, orang tua bisa merasa marah. Kemarahan bisa dilampiaskan kepada dokter yang memberi vonis, diri sendiri, pasangan, atau bahkan pada sang anak. Yang ketiga ada bargaining atau tawar-menawar. Pada tahap ini, orang tua berusaha untuk menawar kondisi yang terjadi pada anak. Ini dilakukan dengan upaya menghibur diri, bersyukur atas segala sesuatu yang dikaruniakan oleh Tuhan. Depression atau depresi. Orang tua merasa putus asa, tertekan, kehilangan harapan. Mereka mungkin menarik diri dari lingkungan dan mengalami masalah dalam kehidupan sehari-hari mereka. Yang selanjutnya yaitu ada acceptance atau penerimaan. Tahap ini adalah kondisi si kecil. Orang tua menerima sepenuh hati bahwa anak mereka memiliki kebutuhan khusus. Meski berbeda dari anak yang lain, si kecil tetaplah memerlukan kasih sayang dan dukungan penuh oleh orang tua mereka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.